Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Harapan Ibu kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali belajar kali ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan bab 5, yakni jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Baik anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, mari kita lihat bersama-sama. 1. Menjelaskan pengertian sujud dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli sujud dengan benar. Yang nomor 3, jelaskan macam-macam sujud dengan benar. Untuk tujuan pelajaran yang nomor 4, menjelaskan ketentuan sujud syukur dengan benar. Tujuan pembelajaran yang nomor 5, mempraktekkan tata cara sujud syukur dengan benar. 6. Menjelaskan hikmah sujud syukur dengan benar. Tujuan pelajaran yang nomor 7, menjelaskan ketentuan sujud syahwi dengan benar. 8. Mempraktekkan tata cara sujud syahwi dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang nomor 9, menjelaskan hikmah sujud syahwi dengan benar. Yang nomor 10, menjelaskan ketentuan sujud tilawah dengan benar. Nomor 11, mempraktekkan tata cara sujud tilawah dengan benar. Nomor 12, menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar. Baik anak-anak, mari kita lihat ulasan dari masing-masing tujuan pembelajaran tersebut. Kita lihat bersama-sama pengertian sujud. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud secara leksikal adalah merendah, membungkuk, dan membawa kepala ke arah bawah. Dalam istilah syar'i, sujud adalah meletakkan dahi di atas bumi. Mari kita lihat anak-anak untuk berikutnya, dalil nakli
sujud syukur. Al-Naqli sujud syukur, ini hadis anak-anak ya, kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza tadhu amrun yasurhu au busra bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasurruhu au busra bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya Nana di sini kalau bisa melihatnya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Selanjutnya mari kita lihat bersama dalil naqli sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sallasala salasan au arba'an falyadrahis syakka wal yabni ala mas taiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim, rawahu Ahmad wa Muslim. Kita lihat artinya Nana. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini dalil naqli tentang sujud sahwi. Berikutnya Nana, mari kita lihat dalil naqli sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alainal Qur'an marrabbis sajadati kabbara wa sajadana ma'ah, rawahu Tirmizi. Artinya di sini kalian bisa melihatnya Nana. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah,
beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh, selanjutnya mari kita lihat anak-anak untuk tujuan belajar berikutnya. Penjabaran di sini macam-macam sujud. Kita lihat macam-macam sujud. 1. Sujud syukur. 2. Sujud sahwi. 3. Sujud tilawah. Mari kita lihat berikutnya anak-anak penjabaran dari sujud syukur, yakni ketentuan sujud syukur. Ini ada gambar ya di sini, gambar orang yang sedang melakukan sujud syukur. Nanti kita lihat pengertian sujud syukur anak-anak di sini. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau terhindar dari bahaya. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur, anak-anak ada beberapa sebab. Ini kita lihat. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Yang berikutnya mari anak-anak kita lihat tata cara sujud syukur. Ya, ini kita lihat tata cara sujud syukur anak-anak. Ada beberapa tata cara. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Ya, niat ini harus ada anak-anak ketika kita melakukan sujud syukur. Lafalnya ya bisa dilafalkan, bisa dalam hati. Jika dilafalkan bisa berbunyi nawaitu sajadah syukri sunatal lillahi ta'ala. Ya, berikutnya nomor 3 tata cara sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang nomor 4 tata caranya, kemudian duduk kembali, dan yang 5 adalah salam. Itu adalah tata cara sujud syukur. Selanjutnya kita lihat anak-anak untuk hikmah sujud syukur atau manfaat dari sujud syukur. Yang pertama, 1. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sikap sombong atau angkuh. Nomor 2, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat dari siksa api neraka.
Tuh, selanjutnya anak kita lihat ketentuan sujud sahwi. Yang pertama pengertiannya dulu anak-anak, mari kita lihat pengertian dari sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya, jadi itu pengertian dari sujud sahwi anak-anak. Di sujud sahwi itu dilakukan karena lupa ya, atau ragu-ragu bacaan yang ada di dalam sholat. Caranya sujud 2 kali dan dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Dan kita lanjut anak-anak sekarang sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi ya. Ya, sebab-sebabnya ini ada beberapa sebab ya. 1, lupa. Meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud. Ya. Dia lupa tidak disengaja anak-anak ya. Jadi lupa meninggalkan salah satu dari rukun sholat. 2, lupa atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Ya. Dan kita mungkin ada seorang atau kalian ya ketika sholat lupa, misalnya sholat fardu maghrib ya, sudah dapat 2 atau belum ya. Kalau sudah dapat 2 kan seharusnya harus duduk tahiyat awal ya. Karena ragu maka ambillah rakaat yang paling sedikit ya. Misalnya sudah dapat 2 rakaat atau belum, kita ambil jumlah yang paling sedikit, yakni 1 ya. Tuh. Sehingga nanti orang tersebut itu harus menambah dengan sujud sahwi ya, dilakukan sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir kita lakukan sujud sahwi ya, kemudian baru duduk lagi dan salam. Yang nomor 3, lupa membaca doa kunut ya. Sebabnya seorang melakukan sujud sahwi lupa membaca doa kunut atau melakukan atau bacaan kunut dalam sholat subuh anak-anak ya. Nomor 4, lupa melakukan tasyahud awal ya. Jadi seseorang yang lupa melakukan tasyahud awal ini harus melakukan sujud sahwi ya. Berikutnya nomor 5, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat ya. Ini juga diharuskan seorang melakukan sujud sahwi. Selanjutnya kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini ya gambar seorang melakukan sujud ya, seperti ini. Ya, ini gambarnya orang laki-laki ya. Tapi kalau nanti perempuan tangannya tidak bekar seperti itu ya, tapi harus berada di bawah dada ya. Sekarang kita lanjut. Tata cara sujud sahwi. Kita lihat anak-anak di sini. Satu, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca
subhanamal layanamu wala yashu. Ya, subhanamal layanamu wala yashu. Banyak 3 kali. 2, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dibangun dari sujud mengucapkan takbir. Allahu Akbar. 3, kemudian duduk sebentar lalu takbir. Ya. Jadi duduk di antara 2 sujud itu anak-anak, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama. Di sujud lagi dengan baca lafal subhanamal layanamu wala yashu. Dan nomor 4, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Duduk kembali ini duduk seperti tahiyat akhir, ya anak-anak ya, atau duduk tawaruk ya, dan diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian kita lanjut hikmah sujud sahwi anak-anak. Ini hikmah atau manfaat sujud sahwi. 1, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar. Istighfar itu lafaznya Astaghfirullahalazim, ya, berulang-ulang. Demikian juga apabila bersalah kepada guru, orang tua maupun teman harus segera meminta maaf. Ya, jadi kalau kita berbuat salah, hilaf dan lupa, ya kita mohon pada Allah dengan baca istighfar, astagfirullahalazim. Kalau kita bersalah kepada manusia, ya, seperti kepada guru, orang tua maupun teman, harus segera minta maaf. Ya. Nomor 2, kita juga diajarkan untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Ya, jadi kita harus bisa ya memaafkan, bahkan harus ya, Islam mengajarkan kita untuk mempunyai jiwa yang pemaaf, ya, selalu memaafkan kepada orang lain yang mempunyai salah kepada kita. Untuk selanjutnya anak kita lihat ketentuan sujud tilawah ya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Ya, pengertiannya. Kemudian mari kita lihat sebab-sebab melakukan sujud tilawah anak-anak. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Contohnya anak-anak, ketika membaca atau mendengar seorang membaca Al-Quran surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 206. Ya, nomor 2 atau B, Quran surat Ar-Ra'd
nomor surat 13 ayat 15. 3 atau C, Al-Quran surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 49 dan lain-lain. Ini masih ada surat dalam Al-Quran yang dimana di situ ada ayat sajadah, ya, yang termasuk ada ayat-ayat sajadah. Ini ada 15 surat anak-anak, ya. Di sini ibu hanya menuliskan 3 surat saja. Mari kita lihat berikutnya, anak, syarat-syarat sujud tilawah, ya. Dalam melakukan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. A atau 1, ya, suci dari hadas dan najis. Syarat sujud tilawah itu harus suci dari hadas dan najis, ya. Artinya orang yang melakukan sujud tilawah, ya, ini harus punya wudu, ya. Najis harus bersih dari kotoran. Yang B, menghadap kiblat, ya. Yang C, menutup aurat. Jadi yang dimaksud dengan menutup aurat seperti kita melakukan sholat itu anak-anak, ya, auratnya ditutup, ya, yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan, ya. Untuk selanjutnya mari kita lihat rukun sujud tilawah. Jadi yang dimaksud rukun sujud tilawah ini sesuatu yang harus ada, ya, dalam sujud tilawah. Ya, kalau tidak ada salah satunya maka sujud tilawah itu tidak sah, ya. 1 atau A, niat, ya. Jadi kita harus berniat. Misalnya niat itu harus ada dalam sujud tilawah. Misalnya bisa dilafalkan dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sajadat tilawati sunatal lillahi ta'ala, ya. Yang B, rukun yang 2, takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. C, sujud 1 kali diawali bacaan takbir, ya. Allahu Akbar, sujud, ya. Kemudian membaca bacaan sujud tilawah, ya. Untuk bacaan sujud tilawah, ya, ini dalam sujud tilawah ini membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Ini bacaan dalam sujud tilawah, ya. Yang untuk yang berikutnya, yang do, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud. Jadi setelah sujud kemudian baca takbir, ya, Allahu Akbar, kemudian duduk, ya. Duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, ya. Kemudian yang E, salam. Di Assalamualaikum, kita menoleh sebelah kanan. Assalamualaikum, kita menoleh sebelah kiri, ya. Untuk selanjutnya anak-anak kita lanjutkan
tata cara sujud tilawah. Mari kita lihat tata caranya. 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, ya. Ini caranya. Kita lihat anak-anak. Caranya: A. Berdiri menghadap kiblat, ya. B. Berniat melakukan sujud tilawah. Niat, ya. Niatnya seperti yang disampaikan tadi. Ini niat jika boleh dilafalkan, boleh juga dalam hati. Tapi lebih baik niat itu dilafalkan, diucapkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sajadah tilawati sunatar lillahi ta'ala. Yang C. Takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Kemudian yang D. Sujud 1 kali dengan membaca. Nah, ini bacaan dalam sujud tilawah, anak-anak diperhatikan, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian yang E. Duduk sejenak, ya, duduk sejenak dengan tumakninah, ya, tentunya. Kemudian setelah itu duduk sejenak ini tidak usah membaca tasyahud, ya. Kemudian yang F, yang terakhir salam kanan dan salam ke kiri. Assalamualaikum, ya. Kemudian oleh kanan, assalamualaikum oleh kiri. Kemudian yang 2, ini sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, ya. Sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melaksanakan sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Jadi kita langsung melaksanakan sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri dan melanjutkan sholat, ya. Kemudian kita lanjut anak-anak hikmah sujud tilawah atau manfaat sujud tilawah, ya. 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap bersemangat anak-anak, ya, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Baik anak-anak, mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, Ibu mengingatkan, setelah kalian menyimak materi ini, maka nanti ada latihan-latihan atau tugas yang Ibu kirim melalui Google Form, ya. Itu kalian harus menyelesaikan tugas atau latihan tersebut. Sekian, terima kasih. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.